Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Tuhan bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, kami bersuka, bersuka di dalam bersuka. Bertemu lagi, puji Tuhan, kita bersama lagi dalam kasih, sesuatu yang baik terjadi untuk kebaikan kita bersama lagi. Puji Tuhan, di mana saja ku puji Dia, bila saja ku puji
terjadi untuk kebaikan kita. Kita baca lagi. Puji Tuhan, di mana saja ku puji Dia, bila saja ku puji Dia, kasihnya seluas angkasa. Tinggikan nama Yesus, muliakan nama Yesus, karena nama Yesus mulia. Karena nama Yesus mulia. Karena nama Yesus mulia. Sekarang ku persembahkan di hadapanmu, Yesus Tuhan. Terimalah sekarang persembahanku, korban yang harum dan menyenangkanmu, segenap hatiku, segenap jiwaku. Ku sembahkan Yesus Tuhan, tak berubah selamanya kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya, ku senangkan hatimu, tak berubah selamanya kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya, ku senangkan hatimu, Tuhan. Hidupku sekarang ku persembahkan di hadapanmu, Yesus Tuhan. Terimalah sekarang persembahanku, korban yang harum yang menyenangkanmu, segenap hatiku, segenap jiwaku. Aku sembahkan Yesus Tuhan, tak berubah selamanya kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya, ku senangkan hatimu, tak berubah selamanya kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya, ku senangkan hatimu, Tuhan. Firman-Mu dan kami persiapkan hati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Pasal 1 ayat yang pertama. Di dalam Ayub pasal pertama ayat yang pertama. Pasal 1 ayat ke-1. Ayub pertama ayat yang pertama. Yaitu kesedihan Ayub dicobai. Ayat pertama, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jadi tema kita pada malam ini adalah cabaran iman. Dalam kitab Ayub ini banyak menceritakan tentang pencobaan yang dialami oleh Ayub ketika Ayub bersama dengan Tuhan. Nah,
Di dalam firman Tuhan ini ada 3 hal yang kita pelajari bersama-sama, yaitu hal pertama, iman Ayub diuji. Bagaimana iman Ayub diuji, yaitu melalui binatang. Dalam Ayub 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-22, seluruh kitab Ayub ini yaitu menceritakan tentang Ayub diuji, yaitu melalui binatang ternakannya, melalui kematian anak-anaknya, melalui penyakit, melalui istri dan teman-temannya. Namun dalam ayat 22 menyatakan bahwa semuanya Ayub tidak berbuat dosa. Nah, karena apa yang dikatakan di sini, cabaran Ayub itu lebih besar daripada cabaran yang kita alami di dalam kehidupan kita. Mungkin cabaran kita ini hanya mungkin 3 saja, kan? Mungkin di dalam kehidupan kita hanya 3 saja. Yaitu pertama, mungkin binatang peliharaan kita. Kita senang hati sudah, banyak sudah anak binatang peliharaan saya ini sudah banyak, sudah saya jual. Tiba-tiba binatang yang kamu pelihara itu mati. Lalu apa akan terjadi dengan hidup? Apa akan terjadi dengan harapan kita? Kita akan merasa kecewa, kan? Kenapa lah baru saya jual ini cepat-cepat? Tidaklah dia sampai mati begini. Dan juga kerugi, kan? Itu pertama. Dan kedua, mungkin melalui orang yang kita sayang, meninggalkan kita. Itu adalah satu cabaran juga. Dan ketiga, yaitu melalui kehidupan rumah tangga kita, ataupun mungkin melalui kehidupan keluarga kita, kan? Seringkali mungkin tetangga kita menyakitkan hati kita, suami kita, istri kita kah, seringkali menyakitkan hati kita. Dan seperti mana Ayub alami di dalam kehidupannya, di mana di waktu dia mengalami penyakit, apa yang dikatakan oleh istrinya. Apabila Tuhan Allahmu, dia berkatakan seperti itu. Kenapa istrinya menyuruh Ayub untuk mengutuki Tuhannya? Sebab dia bilang semakin kau dekat dengan Tuhan, semakin banyak cabaran yang menghadapi. Kan? Dia berkata kepada suaminya seperti itu. Tetapi apa yang dikatakan oleh Ayub? Dia berkata, kamu ini seperti perempuan gila, dia bilang, kan? Sebab kenapa? Dia cakap seperti itu. Sebab istrinya sudah tidak boleh berpikir. Dia tidak boleh berpikir sudah macam mana cabaran yang dihadapi oleh Ayub ini. Dan apa yang dikatakan oleh teman-temannya? Kamu ingat apa yang dikatakan oleh teman-temannya? Tinggalkanlah Tuhanmu. Tinggalkanlah Tuhanmu. Kalau Tuhanmu tidak apa-apa juga kau boleh Tuhan. Hanya kesengsaraan saja yang kau terima, dia bilang, kan? Nah, tapi Tuhan berkata, Ayub berkata bahwa dia berkata, aku datang ke dunia ini dalam keadaan yang terancam, dan aku balik ke surga pun aku kembali kepada Bapa pun dalam keadaan yang telanjang. Apa maksud itu firman Tuhan itu? Apa maksudnya? Dia berkata, dia datang ke dalam dunia ini dia tidak memiliki apa-apa. Sebab apa yang dia miliki dalam dunia adalah milik dunia. Dia berkata, tetapi dia balik kepada Tuhan, harta apa semua itu tidak boleh kita bawa. Betul tak? Apa yang kita miliki di dalam dunia ini tidak boleh kita bawa dalam mati. Tetapi apa yang boleh kita bawa mati? Bagi saya satu contoh. Apa yang boleh kita bawa mati? Hah? Apa? Iman kita kepada Tuhan. Segala apa yang di dalam dunia ini, biar kita kaya, biar kita miskin, biar kita hidup sederhana, semuanya itu tidak boleh kita bawa ke surga. Tetapi apa yang boleh kita bawa ke surga adalah kita harus memiliki iman dalam kehidupan kita. Dan dalam hal yang kedua, bagaimana dengan iman kita? Tanpa kita sadar bahwa iman kita juga diuji dengan berbagai pencobaan, cabaran, dan tantangan. Nah, apa yang saya katakan tadi,
Jadi bahwa hidup kita di dalam dunia ini tiada yang sempurna. Semuanya kita akan diuji. Iman kita akan diuji. Kenapa? Karena itu yang memulihkan iman kita. Setiap ujian yang datang, jangan kamu berkata bahwa segala ujian itu datang daripada Tuhan. Karena Tuhan juga diuji. Di dalam Matius 4 kan, dia juga diuji. Dia diuji, dia bilang kalau kamu ikut aku kata dunia itu, kamu akan memiliki seluruh dunia ini, dia berkata. Dan kalau kau anak Tuhan, dia bilang, dia diuji lagi. Jadikan batu ini menjadi roti, dia bilang kan. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan, apa yang dikatakan Yesus, dia berkata, takutlah kan Tuhan. Karena dia boleh buat semua itu, tetapi dia mempunyai sikap rendah hati dan kehidupannya. Oleh sebab itu, dia menanggung segala dosa kita, walaupun dia tidak berdosa. Oleh sebab itu, kita harus pelihara iman kita. Di dalam 2 Korintus 13 ayat 5, mari kita sama-sama melihat. Dalam 2 Korintus 13 ayat yang kelima. Di sini, ujilah dirimu sendiri. Apakah dia berkata? Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Dia berkata. Dan selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahu bagaimana kamu harus bertahan di dalam percobaan. Oleh sebab itu di dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-19, kita lihat lagi. Di dalam 1 Korintus di dalam firman Tuhan ini adalah dicontohkan kepada keluarga kita. Kan? Keluarga kita tidak sama, kita punya sifat. Kita punya kehidupan tidak sama. Oleh sebab itu di dalam keluarga itu harus ada perpecahan. Maksudnya bercanggah pendapat masing-masing. Kan? Oleh sebab itu di dalam percanggahan itu terjadilah suatu perpecahan. Oleh sebab itu kenapa itu berlaku di dalam kehidupan kita? Karena dia berkata di situ, Tuhan mau melihat siapa yang tahan uji, kan? Siapa yang keras hatinya. Seperti berlawan tadi petang. Nah, kalau kita tidak berusaha untuk menguatkannya, pasti kita akan jatuh, kan? Nah, kalau kita hanya biarlah kita masih dalam dunia. Kehidupan kita ini bukan selamanya kita hidup di dunia, kan? Tapi peliharalah iman kita dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa iman kita akan diuji oleh berbagai cabaran yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu di dalam hal yang ketiga, keberhasilan Yakobus 1 ayat yang ke-12, kita akan disebut berbahagia menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Oleh sebab itu, apabila kita sudah tahan uji di dalam kehidupan kita, apabila kita boleh bertahan di dalam cabaran hidup kita, pasti kita akan menerima mahkota kehidupan yang telah Tuhan janjikan kepada kita, dan kita akan disebut berbahagia. Jadi ingat, walaupun kita mengalami cabaran dalam kehidupan kita percaya Tuhan itu ada untuk kita. Kita percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun mungkin selama ini saya sakit, saya percaya banyak obat yang harus kita makan supaya kita bersehat. Amin. Amen. Sebab semalam saya mulai sejuk-sejuk, saya punya kelainan sudah banyak. Dia cakap kenapa sudah saya punya perasaan lain sekali. Saya bilang sama sekretariat, kau bawa kawan-kawan dulu, aku turun di bawah. Saya pergi dapur, saya pas jatuh bawang putih, merah seperti saya gigit, saya
depan dan jalan keluar Tuhan. Yang penting apa dikatakan firman Tuhan itu tadi, kita harus teguh berdiri di hadapan Tuhan walau apapun cabaran yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Jadi kesimpulan firman Tuhan kita pada malam ini, keberhasilan itu membuatkan kita tahan uji di dalam setiap apapun cabaran yang kita hadapi. Jadi marilah kita tetap bersatu hati di dalam iman, kita percaya kepada Tuhan, karena kita tahu Tuhan adalah sumber segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Mari kita hanya di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Terima kasih atas perhatian kita semua. Tuhan memberkati dan sehat. Tadi sambutnya dengan tujuan sejauh timur dan Jauh timur dari barat, Engkau menebang dosaku. Tiada kau mengingat lagi kesalahanku. Ke dalam lubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan pelanggaranku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hati yang hancur. Terima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunannya Kau beri, pulihkanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunannya Kau beri, pulihkanku. Pengampunannya Kau beri, pulihkanku. Bapak Tuhan, dunia terus tangan Bapak, biar terus menerus berikan kesehatan, kekuatan dari keluarga ini. Biar terus kita yang kuasa sampai kita bersama-sama. Dan saya Tuhan berdoa, biar Kau berkati rumah ini, semuanya kata yang segala macam umat ini, menjaga mereka.
mereka Tuhan berkembang di sekeliling rumah ini. Maka dalam kehidupan mereka, diberikan keberadaan, jagaan dan perlindungan, penyertaan dalam kehidupan mereka. Berdoa bagi rencana masa depan mereka, Bapak, yang segala dunia, untuk berkah merasakan dan kemohon agar Tuhan menyertai kami. Sebentar kami keluar tempat Tuhan, Tuhan tinggalkan damai sejahtera Pak Allah Bapa, Allah Anak, dan Tuhan Roh Kudus, menyertai keluarga di bahkan kami semua akan kembali ke masing-masing. Berjalan kaki menjadi kendaraan, Tuhan lindungi kami, sampai kepada destinasi kami dan kami semua. Maka kita bersyukur karena kami tidak katakan kepada nama, kepada Bapa. Dan saya Tuhan kami dari berdoa mengucap syukur karena ada berkat yang disediakan itu keluarga ini. Dia mohon Tuhan berkati kehidupan dari keluarga ini. Dia berdoa mereka beriman kepada Engkau rasa dan berkati ini agar menjadi kesenangan kehidupan dan syukur Tuhan karena kami menyertai kami dan Tuhan itu cukup sampai pada malam ini hanya dalam nama Yesus. Amin. Amin. Selamat malam.